Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal baita mathabatan linnasi wa amna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran. Kali ini kita masuk video yang ke-52 yang kita bahas tentang fi'il mabni. Pada video-video sebelumnya yang kita bahas tentang isim mabni. Maka kali ini kita lanjutkan pada fiil yang mabni atau kata kerja yang bentuk akhirnya tetap alias tidak berubah. Fiil mabni yang pertama kita pelajari adalah fiil madi atau kata kerja bentuk telah, dalam bahasa Inggris disebut past tense. Fi'il madi semuanya mabni atau tidak bisa berubah bentuk akhirnya. Tanda mabninya ada 4 macam. Pertama, dhammah. Contohnya kafaru, artinya mereka kafir. Tanda mabni fi'il madi adalah harokat huruf asli terakhir fiil tersebut. Pada contoh di atas, huruf asli terakhirnya adalah ro yang berharokat dhammah. Sedangkan waw alif merupakan ciri fa'il atau subjek hum atau mereka. Sehingga yang menentukan tanda mabni pada fiil madi seperti kafaru adalah harokat huruf asli terakhirnya, yaitu ra yang berharokat dhammah. Lalu tanda mabni fi'il madi yang kedua adalah fathah. Contohnya kafaro, dia kafir. Kafaro, mereka berdua kafir. Kafarot, dia perempuan kafir. Kafarota, mereka berdua perempuan kafir. Tanda mabni fi'il madi adalah harokat huruf asli terakhir fi'il tersebut. Pada contoh di atas, huruf asli terakhirnya adalah ro yang berharokat fathah. Baik kafaro, lalu kafaro, kemudian kafarot, dan kafarota. Keempat contoh ini tanda mabninya adalah fathah di huruf asli terakhirnya, yaitu ro. Kemudian tanda mabni fi'il madi yang ketiga adalah sukun. Contohnya kafarta, yang artinya kamu kafir. Tanda mabni fi'il madi adalah harokat huruf asli terakhir fi'il tersebut. Pada contoh di atas, huruf asli terakhirnya adalah ro yang berharokat sukun. Sedangkan ta ciri fa'il atau subjek anta atau kamu. Jadi yang menentukan tanda mabni pada contoh kafarta adalah harokat huruf asli terakhirnya, yaitu huruf ro yang mana harokatnya sukun. Kemudian tanda mabni fi'il madi yang keempat adalah fathah muqaddarah atau fathahnya tidak tampak alias tersembunyi. Contohnya hada, artinya dia memberi petunjuk. Tanda mabni fi'il madi adalah harokat huruf asli terakhir fi'il tersebut. Pada contoh di atas, huruf asli terakhirnya adalah alif. Meskipun tulisannya seperti ya, tetapi karena harokat sebelum huruf akhir fathah
di huruf dal, maka huruf terakhir disebut alif. Karena harokat fathahnya tidak tampak pada huruf alif, maka disebut fathah muqaddarah. Seharusnya aslinya adalah hadaya, tetapi harokat fathah di huruf alif tidak ditampakkan atau tidak dilihatkan, maka disebut fathah muqaddarah. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan tanda mabni dari fiil madhi. Yang pertama, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Kata yang pertama inna artinya sesungguhnya. Lalu yang kedua alladzina artinya orang-orang yang. Kemudian yang ketiga kafaru artinya mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti mereka, dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang keempat sawaun artinya sama saja. Dan kata yang kelima serta keenam dua kata tulisannya bersambung, yaitu alaihim. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua him artinya mereka. Yang kita bahas pada latihan yang pertama ini, fi'il madinya adalah kafaru. Tanda mabni fi'il madi seperti kafaru adalah dhammah yang berada di huruf asli terakhir fi'il kafaru, yaitu huruf ra. Kemudian kita masuk latihan yang kedua, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata yang pertama a artinya apakah, kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu anzartahum. Kata yang pertama anzarta artinya kamu memberi peringatan. Pada kata anzarta mengandung arti kamu, dicirikan dengan ta di akhir kata. Yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang keempat am artinya atau. Lalu yang kelima lam artinya tidak. Kata yang keenam dan ketujuh dua kata tulisannya berdekatan meskipun tidak bersambung, yaitu tunzirhum. Kata yang pertama tunzir artinya kamu memberi peringatan. Pada kata tunzir mengandung arti kamu, dicirikan dengan huruf ta di awal kata. Yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang kedelapan la artinya tidak, dan kata yang kesembilan yu'minuna artinya mereka beriman. Pada kata yu'minuna mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Yang kita bahas pada latihan yang kedua ini, fi'il madinya adalah anzarta. Tanda mabni fi'il madi seperti anzarta adalah sukun. Sukun di huruf asli terakhir, yaitu huruf ra. Sedangkan ta sesudah ra merupakan ciri fa'il atau ciri subjek dari fi'il anzarta. Fa'ilnya adalah anta, dicirikan dengan ta. Kemudian kita masuk latihan yang ketiga, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kata yang pertama khotama artinya dia telah mengunci. Pada kata khotama mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf mim. Kemudian kata yang kedua Allahu artinya Allah. Lalu kata yang ketiga ala artinya atas. Kemudian kata yang keempat dan kelima dua kata tulisannya bersambung, yaitu qulubihim. Yang pertama qulubi artinya hati-hati, yang kedua him artinya mereka. Lalu kata yang keenam wa artinya dan, yang ketujuh ala artinya atas, dan kata yang kedelapan dan kesembilan dua kata tulisannya bersambung, yaitu sam'ihim. Yang pertama sam'i artinya pendengaran, yang kedua him artinya mereka. Pada latihan yang ketiga ini, fi'il madi yang kita bahas adalah khotama. Tanda mabni fi'il madi seperti khotama
adalah fathah, yaitu harokat di huruf asli terakhir, yaitu di huruf mim. Kemudian kita masuk latihan yang keempat, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung, yaitu masaluhum. Yang pertama masalu artinya perumpamaan, yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang ketiga dan keempat, dua kata juga bersambung tulisannya, yaitu kamasali. Yang pertama ka artinya seperti, yang kedua masali artinya perumpamaan. Lalu kata yang kelima alladzi artinya orang yang. Kemudian kata yang keenam istauqada artinya dia menyalakan. Pada kata istauqada mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf dal. Dan kata yang ketujuh naron artinya api. Yang kita bahas pada latihan yang keempat ini, fi'il madinya adalah istauqada. Tanda mabni fi'il madi seperti istauqada adalah fathah atau harokat fathah di huruf akhir, yaitu di dalnya. Kemudian kita masuk latihan yang kelima, fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung. Yang pertama fa artinya maka atau lalu, yang kedua talaqqa artinya dia menerima. Kemudian kata yang ketiga Adamu artinya Adam. Lalu kata yang keempat min artinya dari. Kemudian kata yang kelima dan keenam dua kata tulisannya bersambung. Pertama Robbi artinya Tuhan, yang kedua hi artinya nya. Kemudian kata yang ketujuh kalimatin artinya beberapa kalimat. Lalu kata yang ke-8 dan ke-9 dua kata tulisannya bersambung. Pertamanya fa artinya maka, yang kedua taba artinya dia menerima taubat. Pada kata taba mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf ba. Lalu kata yang ke-10 dan ke-11 lagi-lagi dua kata tulisannya bersambung, yaitu alaihi. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua hi artinya nya. Pada latihan yang kelima ini yang kita bahas fi'il madi pertama talaqqa. Fi'il madi seperti talaqqa, tanda mabninya adalah fathah muqaddarah atau fathah yang tidak tampak alias tersembunyi pada huruf akhirnya, yaitu huruf alif. Seharusnya fi'il madi seperti talaqqa, harokat huruf akhirnya fathah menjadi talaqqoya. Tetapi karena huruf akhirnya adalah huruf alif, maka harokat fathahnya tidak ditampakkan atau fathah muqaddarah. Yang kedua fi'il madi yang kita bahas pada latihan yang kelima ini adalah taba. Fi'il madi taba, tanda mabninya adalah fathah atau harokat fathah di huruf akhir, yaitu di huruf ba-nya. Itulah video pembelajaran kita yang ke-52 terkait dengan fi'il yang mabni, yaitu fi'il madi beserta tanda-tanda mabninya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.